kembali lagi masih dengan host yang sama, Ayu Utami, tapi kita tamunya beda-beda kok. Kali ini ada Elo. Hai Elo, welcome. Yes, thank ini you. Pertama kali Pop Bella ya? Main ke kantornya ya? Ya, main ke kantornya. Pertama kali datang ke IDN Media Headquarter. So, hari ini kita akan ngobrol soal single terbaru lo. Ya. Tapi pengen ngulik dikit lah ke musikalitas lo dari zaman dahulu kala lah ya. Gitu. Mungkin yang pertama yang gue pengen nanya, lo identik kan, oke, kalau dulu, Elo yang dulu pop banget nih. Slick, rapih gitu, ganteng yang ganteng Jaksel lah gitu ya. Terus, ya kan, terus habis itu lo ke rock alternatif. Nah, tapi kalau yang do over ini terasa lebih, kalau gue dengernya pribadi, terasa lebih ballad and chill gitu. Apakah ini efek setelah menjadi bapak tuh kayak oke, settle down gitu atau gimana? Mungkin ya, karena dinamika kehidupan itu sangat mempengaruhi proses kreatif gue gitu. Jadi sebenarnya istri gue nih kan nggak terlalu suka musik yang kenceng lah. Oke. Jadi kalau kita lagi di mobil, biasanya tuh apa ya namanya ya, kita nggak bisa dengerin lagu yang kenceng-kenceng gitu. Biasanya, kadang-kadang gue suka bandel juga gue puterin. Jadi itu lumayan lumayan mempengaruhi. Tapi lucunya, gue pikir seperti itu adanya. Tapi gue tuh udah bikin lagu ini dari tahun 2018. Berarti gue belum menikah tuh. Sebenarnya ya? Jadi emang gue itu suka eksplorasi musik sih. Jadi gue suka dengan konsep nggak di situ-situ aja. Ya terbukti maksudnya dari Elo, terus gue jadi Marcelo Tahitu dengan main yang musik yang 180 derajat berbeda. Gitu. Dan buat gue suka tantangannya gitu. Gue suka journey-nya. Gue bisa aja duduk empuk, duduk manis, udah udah jadi gitu. Terus kayak Pak masih ada, terus gak kayak mantanmu buka semangat baru. Gue bisa aja kayak gitu, tapi gue nggak mau. Gue suka gali diri gue terus. Kalau ngomong kayak gitu, biasanya musisi Indonesia di label besar nih, mereka tuh menyingkirkan idealismenya dulu nih, ngepop dulu, which is lo dulu juga ngepop gitu kan. Tapi CMIW nih ya, lo kan dulu kayaknya dengerinnya juga growing up lo dengerinnya juga musik-musik 60-an. Iya, benar. Tapi and then you going to pop. Terus ketika idealisme itu muncul di album-album berikutnya, lo jadi lebih rock and roll, lebih keras gitu. Menurut lo harus nunggu kayak sukses dulu nggak sih untuk bisa mengeluarkan idealisme, atau lo kayak bodo amat gue keluarin aja sekarang? Sebenarnya gue punya album yang judulnya tuh Realistis Idealis tuh. Itu gue di tengah dua-duanya tuh sebenarnya. Gue kayak gue mau kemana nih? Dan Realistis Idealis itu adalah album kedua gue, dan yang single yang paling terkenal itu judulnya Masih Ada. Gue waktu eranya Pergi Untuk Kembali, gue ngerasa kayak gue suka R&B, gue suka musik. Karena buat gue R&B itu adalah roots-nya rock and roll gitu. Rhythm and blues tuh menurut gue adalah roots-nya rock gitu. Jadi kalau lu nggak suka rock, lu suka R&B, kalau lu suka rock tapi lu nggak suka R&B, your musical journey itu nggak komplit. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Dan yang gue lihat musik gue, kenapa gue di tengah-tengah ini gue harus idealis dulu apa enggak gini. Gue kebetulan memiliki idealisme yang menurut gue ya nggak aneh-aneh banget sih sebenarnya. Tapi waktu gue mengeluarkan si Marcelo Tahitu, dibilang sukses amat sebagai penyanyi solo pop, belum. Enggak juga sih ya. Maksudnya gini. Ada. Oke, gue punya hits gitu. Gue punya beberapa hits lah. Tapi kalau dibilang yang kayak superstar, mega bintang, menurut gue enggak lah gitu. Toh anyway gue akan terus kembali melakukan apa yang gue suka gitu, which is yang idealis gue, yang emang musik yang membesarkan gue gitu. Jadi buat gue pop juga yang awalnya kan gue suka juga yang maksudnya yang lu tuh Jamiroquai nggak sih? Of course. Iya. Itu gue suka banget. Jadi gara-gara mereka itu kan, mereka band.
Gue mulai belajar keyboard. Dan gue disuruh nyanyi waktu itu sama teman gue dalam sebuah band. Ya kita main keyboard ya. Oke. Lu sambil nyanyi. What? Gitu. Lu bawain apa? Virtual Insanity. Wah anjir gila, ribet gila tuh ngambil. Baby. Kayak rada susah banget. Tapi akhirnya dari situ gue mulai akrab dengan keyboard. Karena sebelumnya gue pertama kali mau bikin musik tuh, atau gue mau jadi pemain musik tuh karena gue mau jadi pemain gitar. Dan gue main musik rock awalnya. Tapi karena ada kesempatan untuk gue main dalam sebuah band untuk mainin keyboard sambil nyanyi lagu Jamiroquai. Nah gue mulai akrab dengan keyboard. Dan akhirnya keterusan sampai album pertama. Begitu kira-kira. Oh I see. Berarti lo dengerin Jamiroquai? Gue Jamiroquai. Selain Chuck Berry. Nah exactly. Gue tuh seluas itu menurut gue. Jadi gue suka yang funk, gue suka yang rock and roll, gue suka Frank Sinatra, gue suka Bob Marley, gue suka Led Zeppelin, gue suka Smashing Pumpkins, gue suka Nine Inch Nails, gue suka Taylor Swift, gue suka Britney Spears, gue suka Backstreet Boys, NSYNC, gue suka New Jeans, gue suka segala macam. Really? Sampai New Jeans? I mean, gue nggak ngulik, tapi pas gue dengar, wah ini keren ya. Gitu. So buat gue open buat semuanya. Dan inilah yang menurut gue Marcelo Tahitu yang di Do Over ini. Merepresent itu gitu. Berarti album rencana kapan? Gue kayaknya nggak terlalu kepikiran untuk bikin album dulu ya. Oh gitu, oke. Not yet. Oke. Tapi berarti ada rencana single yang lain? And pastinya. It will be kayak peleburan knowledge lo itu semua? Gitu? Ya. Oke. Kira-kira gitu. Gue bener-bener membuat sesuatu yang mungkin gue nggak pernah coba gitu. Kayak Do Over nih gue belum pernah coba. Lagu seperti ini. Maksudnya, karena maksudnya kayak gue juga ngobrol sama anak IDN gitu ya kayak. Ini kayak beda ya, yang ini apa? Ya kita kayak berspekulasi lah biasa gitu kan. Ini kali ini dia udah mulai settle down, udah mulai kayak chill, it's time to chill now gitu. Sebenarnya ini gue lagi bikin waktu gue di tengah-tengah lagi bikin sebuah album namanya 99, itu album terakhir gue, maksudnya album terakhir gue yang gue keluarin. Di tengah hingar-bingar itu, gue cuma pengen bikin lagu yang kayak, aduh seru juga kalau chill ya. Iya. Buat kita denger-denger aja buat kuping gitu. Nyore-nyore gitu ya. Iya buat santai-santai gitu. Terus kayak jadi nih gitu dan seru juga nih dan akhirnya udah jadi dan udah bener-bener udah di mixing dan udah nggak berubah lagi. Tapi gue keep sampai 5 tahun. Lucu ya kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Ada. Lama gitu ya kayak Jamie Aditya juga gitu kan. Baru rampung albumnya 10 tahun. Yang waktu itu gitu kan simpen aja. Iya karena buat gue bukannya perkara bikin ya kalau bikin mah sehari gitu cuma. Saat lu mau mengeluarkannya tuh gue ngerasa Do Over ini butuh orang yang tepat untuk mengelolanya. I see. Yang lo pilih adalah? Ada label gue sekarang MK Records namanya. Dan dia approach gue saat gue gak punya apa-apa yuk. Saat gue selama jadi Marcelo Tahitu 180 derajat musik gue tiba-tiba berubah dari pop ke rock. Itu bener-bener under the mainstream radar lah gitu. Gue gak keluar di TV, lagu gue gak keputar di radio. Karena memang mungkin bukan selera pasar masa saat itu ya gitu. Dan saat dia approach gue, saat gue gak punya apa-apa, wah oke, berarti lu punya faith di gue dan oke, lu asik lah. Lu kita kerja sama yuk gitu. Oke. Ada kepikiran bikin lagu buat dunia? Ada banget. Udah jadi malah. Tapi lagi gue tunggu keluar kapan ya bagusnya ya gitu. Gak boleh dibocorin. Jangan. Tapi ada. Ada. Jadi malah. Oke. Dari era album lo Elo, Antistatis ya. 99 sampai rilisan single terbaru inilah ya, gitu. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya kayak perbedaan the way you see your music dan sebenarnya lo pengen present diri lo ke audience tuh kayak apa? Gitu. Kayak journey-nya perbedaan pas ini gue gini gitu. Journey itu adalah salah satu kata yang sangat penting buat gue. Karena gue enjoy banget journey-nya. Gue susah. Bukan berarti gue meninggalkan kegemilangan gitu. Pop gitu. Itu bukan berarti gue aman-amannya enggak. Gue susah. Gue pasti tidak mendapatkan sebanyak saat gue main pop lah. You know what I'm saying? Tapi gue suka journey-nya. Buat gue itu bisa menjadi sebuah pengalaman dan wisdom yang baru buat gue. Dan terkadang pengalaman yang paling berharga itu ditemui di saat
di momen-momen yang justru paling di tempat yang atau apapun itu yang nggak enak gitu. Salah satu contohnya? Mungkin di album apa gitu? Ada waktu itu kita main kita bikin DIY tour lah. Oke. Pas di Antistatis tuh. Gue habis keluar rehab. Terus kita keluarin album, terus kita jalan DIY tour. Man, itu kalau dibilang berdarah karena kita bener-bener cuma mengandalkan tiket sama merchandise untuk bisa pindah ke kota yang berikutnya. Sponsor nggak ada? Nggak ada. Biaya sendiri? Biaya sendiri, DIY banget. Iya. Jadi bener-bener yang kayak itu baru namanya indie gitu ya. Kan gue nggak pernah ngelewatin itu. Iya. Dan ya itu bukan salah satu I don't mind dengan facility-nya ya, gue masih bisa santai aja, bukan berarti itu tempat yang nggak enak gitu. Maksudnya, ya bukan facilities pop gitu. Yeah. Bener-bener, apa ya namanya, ya gue nggak enak ngomongnya, gue nggak mau differentiate antara kelas ini sama kelas ini, enggak. Tapi setidaknya beda jauh, oke? Treatmentnya beda lah. Jauh. Dan yang kadang bahkan bisa nginep di rumah temen lo pas di kota mana nggak sih? Exactly banget, di kota Malang tuh gue kayak begitu. Nah, kita numplak dan segala macam. But I enjoy the process, gue suka. Tapi menurut gue pengalaman itu yang buat gue luar biasa sih. Wisdom itu yang membuat gue ngerti gitu. Oh wow, ini kayak gini susahnya. Kalau gue nggak ngerasain itu mungkin gue nggak dapat dong ilmunya. Iya sih. Dan gue nggak dapat wisdomnya. Gue nggak dapat kayak wisdom itu kayak, wow, ternyata mereka segininya ya dengan musik ini. Ternyata ada ya gitu. Kalau lu nggak belusukan terjun langsung, lu nggak ngerti lah apa yang terjadi di situ gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue mau ngerti apa, journey gue sih kayaknya. Dan ups and downs sudah, ya gue rehab, gue keluar, gue coba bangkit, pandemi, bikin album di saat pandemi, bikin albumnya yang menurut gue niat banget lagi di saat yang terburuk gue berikan yang terbaik gitu. Gue bikin 18 lagu itu di album 99. Tapi pandemi gue nggak keluarin apa, bener-bener itu hancur sih. I know, gue tiarap asli, gila. Gue jual ruko, gue jual gitar kesayangan gue banyak, gue jual segala macam kamera, motor lah segala macam. Gue bener-bener studio aja, ruko itu studio itu gue jual gitu. Gue ngelewatin itu semuanya dan gue survive. Bukan berarti enak ya, enggak kan gue bilang. Nah itu dia salah satu journey-nya. Tapi di saat gue lah yang gue bilang 99 itu menurut gue adalah album yang membuat gue I'm pretty proud of myself gitu. Kayaknya gue bangga sih. Kenapa? Itu album gue bukan nggak niat. Gue bikinnya bener-bener ya udahlah kita bikin daripada gabut. Lagi gabut juga nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue bikin. Terus tiba-tiba dapat apresiasi dari AMI Awards, dapat Best Album Rock gitu. Buat gue seorang solo artis untuk dapat kategori itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Maksudnya Nicky Astria, Onca sama gue gitu kalau nggak salah. Dan buat gue itu bener-bener the proudest moment of my musical career lah gitu. Jadi gue kayak setelah itu apalagi ya? Lo ngerti gak sih? Iya. Nah journey-nya tuh gue mau kemana lagi nih? Gue bahkan gak tahu. Tapi do you feel content right now? Very much. Okay. In a way apa nih? Maksudnya? In a way in your life. Kayak. Of course. Iya. Tapi karena itu pasti ngaruh ke musikalitas lo. Tapi kalau lu ngomong ke musikalitas gue nggak pernah konten kan. Gue restless banget. Oke. Gue kayak, apalagi ya? Apalagi ya? Ini lagi. Tapi kalau lu ngomong hidup, keluarga, dunia, istri gue, man, the happiest time of my life ya. Tapi kalau lu ngomong my creativity atau gimana, gue tetap mikir. Gue nggak cuman kayak gitu. Enggak banget. Gue pengen kayak, ayo apa lagi? Gue pengen coba ini gitu. Oke, kalau gitu ketika lo berada di Dewa, wisdom apa yang lo dapat dari mereka? Wisdom apa yang gue dapat? Nah gini, menurut gue ya, ini gue nggak tahu bener apa enggak. Menurut gue kalau gue masih jadi Elo, kayak gue nggak bakalan dilirik deh sama mereka. Menurut gue. Gitu. Menurut gue ya, karena Elo kan kayak, hello gitu, lo kayak, yay. What's up, dude? Iya, what's up? Gitu. Kalau Marcelo Tai itu tuh lumayan punya IP yang sedikit berbeda gitu. Gue jadi kayak punya 2 karakter gitu, aneh gila. Terus kayak ya udah, pas jadi Marcelo Tai itu walaupun ngelewatin semua itu, nggak laku, datang ke radio kagak diputerin,
aduh kekencengannya musiknya oke deh, padahal gue udah kayak radio udah paling very much okay. gitu. Terus masuk ke TV, aduh kata-katanya nggak kita banget, oke. You know, itu pengalaman-pengalaman yang nggak enak loh buat gue. Saat karya lo tuh dimentokin sama sistem gitu, yang berlaku. Buat gue tuh kayak, apa sih gitu. Terus kayak, itu gue ngelewatin itu semua. Tapi, kalau gue nggak ngelewatin itu semua, yang kayak tadi gue bilang di awal, belum tentu Dewa mau ngelirik Elo. Mungkin dia lebih cocok dengan Marcelo Tahito sebenarnya. Dan waktu gue di sana, dipanggil, diajakin, suruh nyanyi, gue yang kayak, oke gitu. Karena gue ngerasa wisdomnya luar biasa nih. Dan lu tahu apa yang paling buat gue luar biasa? Ternyata mereka-mereka itu restless juga. Sebesar mereka loh. Karena mungkin ini ya, maksudnya mereka tuh kan bikin musik timeless ya. Terus what's next-nya tuh udah mentok, tau gak lo? Kayak Dewa tuh udah, ya kayak slang lah gitu. Sebenarnya udah kayak mentok. Lo ngasih apa aja, lo nyanyi apa aja, orang udah nerima gitu. Mungkin ya, in a way, tapi maksudnya gue lebih berpikir mereka tetap ngulik, dalam arti ngulik. Apa ya? Konsep apa? Oh All Star yuk, oh orkestra yuk, oh pesta rakyat yuk, oh ini yuk, oh itu yuk. Jadi kayak mereka kayak bener-bener dedikasinya luar biasa terhadap musiknya, kehidupan musiknya, dan buat gue itu layak ditiru. Oke. Itu wisdom yang lo dapet ya dari Dewa ya. Oke. Nah, ini banyak sebenarnya pertanyaan yang gue lengkap karena kayak gue ngikutin flow aja ya. Oke, ini beberapa kali gue tanyakan juga ke musisi-musisi yang udah senior lah gitu ya. Senior enggak, maksudnya kayak yang udah berlalu lalang cukup lama ya di dunia musik Indonesia. Tapi gini, kalau tadi ngomongin soal tatanan musik yang ada yang lo harus ikutin gitu. Tapi di era sekarang itu kan semua itu bisa laku kalau viral. Terus? Oke. Menurut pendapat lo gimana? Dari musisi yang membangun segala sesuatu itu dari nol lagi, mulai lagi, terus tour kota-kota, seperti ada yang lo ceritain. Dan musisi yang lo mention, yang lo gambarkan tadi itu ya sekarang gue ini. I have to do it all over again. Gue mampir ke sini, gue main ke radio, gue promo media visit, whatever, segala macamnya. Tapi penting viral itu? Buat gue nggak ngejamin sih. Oke, karena banyak kok kasusnya gitu yang viral, terus tiba-tiba ya cuman sekejap gitu. Sekejap nggak literally sekejap ya, tapi maksudnya nggak lama. Ada beberapa kasus juga yang memang, wah ini pecah banget nih di digital, nih di TikTok nih bener-bener luar biasa lagunya kepake. But then again, offernya nggak ada. Banyak loh. Banyak banget. Satu kuartal aja gitu ya selesai. Bukan, maksudnya gini, lu viral di situ. Menurut gue sih, gue mungkin masih terlalu konvensional pemikiran gue, tapi musisi itu tetap di panggung sih ininya, sumurnya gitu loh, lumbungnya gitu, atau kerannya lah gitu. Nyawanya? Bukan, sumber income-nya menurut gue. Oh, I see, Menurut gue ya, dari sisi itunya, itu menurut gue sumber income-nya di situ. Karena ya streaming dapat dan segala macam, tapi tetap buat gue ya main income-nya di situ loh. Menurut gue, ini menurut gue. Kalau gue salah ya udah gitu. Tapi banyak yang viral, tapi setelah itu dia offer-nya nggak banyak. Gitu. Kecuali dia pinter banget. Kecuali dia pinter banget. Oke, gue nggak butuh offer kok. Tapi karena gue viral, gue jadi content creator. Gue akan ambil duit banyak dari endorsement. Segala macam gitu. Jadi karena gue punya followers, gue mendingan jadi content creator, dan gue jadi kayak, gue mau bikin konten ini, terus ada placement ini. Itu juga sekarang income-nya luar biasa banget. Nah, tapi karena lu ngomong musik yang viral, gue langsung larinya ke panggung. Tapi kalau misalnya dia ternyata bukan musisi juga, nggak segitu musisinya,
ya udah gue jadi content creator aja, gue juga dapet duit juga banyak gitu. Oke. Kalau gue perhatiin di postingan sosial media, lo bikin series tuh yang 420. Ya, today at 4:20 p.m. Ya, kenapa 4:20 p.m? Is it based on tato atau apa? Kayak gue banget nggak sih itu sebenarnya? You know? In sarcastic way atau kayak? Iya, terserah deh lu mau ngeliatnya gimana. Gue nggak tahu pada ngerti 420 ya. Dia ada ritme di badan gue, terus kayak, ya itu gue banget dan emang gue suka jam segitu gitu loh. Dari dulu, dari awal. Kalau nggak salah kisahnya gara-gara lo pertama kali nyetir pas SMP. Itu benar. Yeah. I'm telling you the truth, terserah lo kalau lo mau percaya apa enggak, itu benar. Oke. Tapi ternyata punya arti yang berbeda dan ternyata gue juga. Mungkin buat yang belum tahu boleh diceritain. Iya, jadi gue pertama kali nyetir kelas 1 SMP. Itu gue naik mobil Panther gue. Dan di situ tuh ada kayak jamnya kan yang kayak versi digital. Ijo itu ya? Ijo. Formatnya itu format yang masih 0 sampai 12. Jadi bukan 16-20. Nah pada saat itu gue mau muter balik mobil terus kayak wah ada lagu Baby I Love You. Wah gue pecah lah. Gue pecah parah itu, maksudnya kayak wah gila euforik, terus keren suasananya. Menurut gue kalau kalian yang suka fotografi ya, jam 4.20 atau 4:30 itu tuh startnya golden hour gitu. Itu bagus tuh karena posisi matahari udah gak tinggi kan. Udah di sini itu lu bisa ngasih shades-nya bagus, semuanya cahayanya bagus, nggak panas. Itu benar itu yang gue rasain gitu, kayak wow ini keren banget, gue berasa ganteng gila, gue udah kayak Brad Pitt waktu itu, kayak anjir keren nih. Terus gue ngeliat jamnya 4.20 dan since itu gue suka gitu. Oke. Nah, itu di jalan apa? Ingat nggak jalanannya? Kayu Putih dong, Kayu Putih Raya. Skitro kan gue anak Skitro. Oh iya betul. Skitro Romangun gue anaknya. Romangun, Jaktim East Pride baby, East Pride. Jaktim Pride, oke. Momen itu berarti. Momen itu kelas 1 SMP. Iya. Tapi ternyata ada arti yang lain. Iya. Setelah gue udah mulai gede, gue berarti, ya. Soalnya lagunya juga itu sih. Don't you think it's meant to be? Gitu. Misal gitu kan. Maksudnya kayak misal nih, this is just for fun ya. Ya, no worries. Suatu saat gitu. Terus anak lo punya pacar. Terus dia punya tato yang sama. Terus sama nih om. Gitu. Sama nih om, oke. Kenapa gitu loh saya kan. Enggak, jadi dulu waktu saya SMP om. Nah lo percaya gak gitu? Saya lagi nyetir tuh pertama kali om gitu. Ini anaknya cewek juga. Datang-datang tatoan gitu. Harus gue assess lebih lanjut kayaknya kalau itu, you know. Atau ya mungkin pada saat itu si ini itu udah apa istilahnya udah diterima. Iya. Nah, kalau gue itu agak gue santai. Susah ya. Iya. Ya never say never kalau kata Justin Bieber man. Iya. Ya gak sih kalau misalnya ternyata udah diterima by that time ya. Iya. Berarti 20 tahun lagi, which is sudah kita punya. Itu udah ada cowok boleh masuk rumah lo ya. Udah. 20 tahun lagi. Gue nggak tahu cowok itu boleh masuk apa enggak. Tapi maksudnya kalau dia tiba-tiba happen tuh ketemu terus kayak papa kenalin ini. Oh oke. Oh ya aku ada satu ini juga. Oh gitu. Oke. Ya itu reaksi gua kalau itu udah diterima atau belum akan berbeda. Iya, oke. Reaksi gua akan berbeda, itu aja yang bisa gua bilang. Elo, thank you so much for your time. Sukses thank buat you so much. Lagunya. Semoga It's been a great chat. Seru. Yes, walaupun nggak lama ya. Iya sayangnya. But next time lah. Thank you. Bye bye.